Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo guys. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Afifanan. Aku dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit mengenai hukum mimati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, pastinya sudah pada nggak asing kan mengenai hukum-hukum mimati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, sebelumnya aku mau bertanya nih, ada berapa sih hukum bacaan mimati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, betul sekali. Hukum bacaan mimati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ini terbagi menjadi 3 bacaan. Ada apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya bacaan ikhfa syafawi, dan yang kedua ada idgham mislain atau yang mungkin sering kita kenal dengan sebutan idgham mimi, dan yang ketiga itu ada bacaan izhar syafawi. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai ikhfa syafawi, mengenai apa itu pengertian dari ikhfa syafawi, huruf-hurufnya apa saja, dan serta dengan contohnya dalam Quran surah apa saja. Nah, baik, yang pertama mengenai definisi dari ikhfa syafawi itu sendiri. Nah, ikhfa ini secara bahasa itu berarti samar-samar, sedangkan syafawi itu berarti bibir. Nah, dinamakan syafawi itu karena makhraj dari huruf mimnya itu, dari huruf mim sukunnya itu berasal dari bibir ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membaca ikhfa syafawi itu adalah dengan samar-samar. Apa artinya? Apa maksudnya dengan samar-samar? Artinya yaitu pada saat kita membaca bacaan ikhfa syafawi ini, itu huruf mimnya itu terdengar seperti seakan-akan itu seperti didengungkan gitu, seperti terdengungkan. Nah, contohnya itu di sini saya mengambil dari Quran surah Al-Qalam ayat 40, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Nah, di situ itu terdapat terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi pada kalimat yang mana? Yaitu pada kalimat yang ayyuhum bidzalika, ayyuhum bi. Nah, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contoh yang kedua yaitu pada surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, di situ juga terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi pada kalimat yang mana? Yaitu pada kalimat yang rabbuhum bi. Nah, rabbuhum bidzambihim. Nah, di situ terdapat bacaan ikhfa syafawi karena ada bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Setelah huruf mim sukun tersebut
tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum bacaan idgham mislain atau yang biasa kita kenal dengan bacaan idgham mimi. Nah, apa sih idgham mimi itu? Apa sih definisi dari idgham mimi itu sendiri, dan ada apa saja hurufnya, dan mengenai contoh-contohnya itu ada dalam Quran surah apa saja. Nah, idgham ini memiliki arti atau berarti memasukkan huruf sukun sebelumnya ke dalam huruf berharokat yang ada setelahnya. Nah, disebut dengan idgham mimi karena cara bacanya itu kita itu menyuarakan huruf mim bertasdid. Nah, adapun huruf dari idgham mimi ini sendiri yaitu terdiri dari satu huruf, yaitu huruf mim. Nah, jadi idgham mimi ini adalah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat setelahnya. Nah, contohnya yaitu ada pada Quran surah Al-Quraish yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, di situ terdapat dua hukum bacaan idgham mimi. Nah, di mana letaknya hukum bacaan idgham mimi tersebut? Nah, jadi letak hukum bacaan idgham mimi itu terdapat pada kalimat at'amahum min ju'. Nah, yang pertama itu terletak pada bacaan at'amahum min ju'. Nah, di situ kan ada huruf mim sukun, huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat setelahnya, yaitu huruf mim berharokat kasroh. Nah, yang kedua yaitu terletak pada kalimat atau bacaan wa amanahum min khawf. Nah, amanahum min khawf. Nah, di situ juga masih sama. Di situ ada bacaan idgham mimi karena ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim berharokat kasrah setelahnya. Nah, baik, hukum bacaan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada hukum bacaan idhar syafawi. Nah, hukum bacaan idhar syafawi ini merupakan huruf yang hurufnya itu paling banyak dalam hukum bacaan mim sukun ini, karena hurufnya itu terdiri dari semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, idhar ini secara bahasa itu artinya menjelaskan atau jelas, sedangkan syafawi ini itu bisa berarti bibir. Nah, jadi dapat disebutkan bahwasanya idhar syafawi ini sebuah tata cara membaca Al-Quran dengan jelas menggunakan bibir atau di bibir. Nah, contoh dari bacaan idhar syafawi ini yang pertama yaitu saya mengambil dari Quran surah Al-Insyirah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka sadrak. Nah, di situ terdapat bacaan idhar syafawi pada kalimat yang mana? Nah, di situ terdapat bacaan idhar syafawi pada kalimat alam nasrah. Nah, di situ kan terdapat bacaan idhar syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf nun. Nah, yang kedua yaitu
ada pada Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, pada kalimat yang mana terdapat bacaan Idhar Syafawi tersebut? Nah, yang terdapat hukum bacaan Idhar Syafawi itu terdapat pada kalimat walam yakul lahu, walam yakul. Nah, di situ itu terdapat hukum bacaan Idhar Syafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya. Nah, jadi itu dibaca atau dinamakan dengan Idhar Syafawi. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai hukum-hukum mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua terutama. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.